Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama budaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya muliakan dan hormati Ketua dan Anggota Senat Universitas Jember, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Jember, para guru besar di Universitas Jember maupun dari berbagai perguruan tinggi lain, para kolega pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Jember, para kolega dosen dan tenaga pendidikan, khususnya para senior, para dosen di Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, tempat saya memulai karir sebagai dosen. Keluarga tercinta, orang tua, istri, anak-anak, dan para saudara, kawan-kawan media, para undangan hadirin yang mengikuti acara ini baik secara langsung di gedung maupun yang melalui live streaming. Hadirin yang saya hormati, pidato ini saya awali dengan istilah agroindustri yang sebenarnya telah dikenal sejak lama di masyarakat Indonesia dan masyarakat global. Bahkan selama kurang lebih 25 tahun, definisi agroindustri telah banyak disampaikan pada berbagai kegiatan dunia. Secara singkat, agroindustri pada slide 2 adalah satu usaha atau enterprise yang memproses bahan baku produk pertanian. Produk pertanian tersebut dapat berupa produk tanaman pangan, perkebunan, kelautan, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Dalam kegiatannya, industri dikategorikan berdasarkan tingkat bahan baku yang digunakan dalam proses transformasi, diproses dan diubah menjadi produk baru. Secara umum, industri sangat terkait dengan kebutuhan investasi, teknologi, dan manajerial sesuai dengan transformasi yang dilakukan. Dalam berbagai definisi yang disebutkan dalam slide 3 dan pemahaman agroindustri tersebut, terdapat beberapa pengertian terkait dengan agroindustri, yaitu agriculture based industry dan industrial based agriculture, yang semuanya sebenarnya adalah agroindustri. Dan beberapa hal penting yang menjadi kriteria sebuah produk pada slide 4 dapat dikatakan sebagai produk agroindustri adalah yang pertama, sebagai berbahan baku komoditas pertanian, terdapat proses transformasi, ada perubahan secara kimia dan perubahan fisik, penggunaan teknologi, proses transformasi, dan adanya produk baru yang terbentuk. Sementara karakteristik produk agroindustri sendiri yang ada slide 5, yang pertama adalah musiman, ini adalah salah satu karakter yang kuat atau sustainable. Yang kedua adalah mudah rusak atau perishable, dan yang ketiga adalah bervariasi atau variable. Pada slide 6 memperlihatkan keterkaitan petani sebagai supplier bahan baku yang berhubungan dengan kolektor atau trader, dilanjutkan dengan pengolahan industri yang merupakan transformasi level 1 yang diteruskan oleh big trader yang dikirim kemudian eksportir atau food industry. Pada slide 7 diperlihatkan juga pada kegiatan agroindustri dikenal dengan basic komponen yang hal ini merupakan faktor penting dalam satu agroindustri. Terlihat basic komponen terdiri dari raw material, bahan baku, processing, hal ini adalah teknologi dan marketing yang merupakan cakupan agroindustri. Sementara faktor lain yang merupakan bagian penting dari sistem agroindustri adalah faktor internal dan eksternal. Semua elemen tersebut harus dikaji secara terintegrasi sebagai dasar untuk pengembangan agroindustri. Hadirin yang saya hormati, hasil penelitian basis komponen yang kami lakukan ada beberapa hasil yang terkait dengan bahan baku dalam aktivitas produksi pada pengolahan industri yang berubah produk pertanian memerlukan perhatian yang sangat tinggi baik utama kualitas, kuantitas maupun kontinuitas. Kemudian di atas ada slide 8, ini adalah sebuah model di mana peran petani sangat penting dalam memasok kebutuhan bahan baku yang merupakan suatu aliran material menuju pengepul yang kemudian menjadi masuk pada industri yang contohnya di sini adalah pengolahan singkong. Aliran informasi akan selalu terbentuk sepanjang aliran material.
baik dari konsumen maupun supply. Demikian juga dengan dana yang untuk sebagai kompensasi dari aliran petroleum. Pada slide 9 di sini kami menunjukkan bahwa basic komponen dalam supply chain produk pengolahan limbah, di mana aliran materi bila terbentuk meliputi satu perantara yang biasa disebut dengan intermediaries. Juga melalui satu asosiasi pedagang pasar buah atau buah jeruk merupakan bagian penting dan kemudian industri pengolahan buah. Pada proses pembuahan bahan baku, proses sudah berlangsung sejak aktivitas di lahan pertanian dan dilakukan oleh para petani. Dari hasil suatu penelitian pengamatan pada penyediaan bahan baku, yang dalam hal ini kami contohkan dengan diperoleh bahwa terdapat beberapa faktor risiko yang mengakibatkan kehilangan pasca panen atau disebut dengan post-apoptosis. Secara keseluruhan penyebab risiko terdapat pada slide 10, di mana faktor risiko di sini kehilangan pasca panen ditunjukkan dalam satu produk atau aktivitas yang ada. Beberapa faktor risiko yang muncul dari aktivitas lahan seperti pada slide 11. Pada slide 11 di sini ditunjukkan bahwa ada risiko kritis atau critical risk pada kehilangan pasca panen di dalamnya. Dan pada tabel 22 di sini adalah slide 12 terlihat bahwa faktor pest and disease atau hama penyakit sebagai prioritas risiko tertinggi yang membutuhkan perhatian dan pencegahan. Risiko karena hama penyakit dapat meningkat hingga 40% dari hasil penelitian. Untuk mencegah risiko yang diprioritaskan tersebut, rekomendasi yang kami berikan adalah melakukan pengendalian hama penyakit melalui penjadwalan sistem monitoring serta ketepatan penggunaan dosis dalam penggunaan pestisida. Sementara dalam aspek teknologi, kami juga mencontohkan satu kasus yang kami lakukan sebagai sebuah penelitian dengan menggunakan chemistry engine pada pengolahan proses pada industri pengolahan kopi. Pada slide 12, modal PSM merupakan satu untuk perbaikan waktu pada proses pengolahan, menunjukkan proses perbaikan waktu atau improvement dari waktu pengolahan sebelumnya. Dari evaluasi tersebut, rekomendasi kami berupa alternatif yaitu menghilangkan aktivitas NVE atau non-value time dengan cara melakukan set produksi sebelum bahan baku pengiriman di stasiun sortasi, mengurangi jumlah pekerja dengan mengoptimalkan mesin pada pencucian biji pada proses pulping atau penghematan bisa sampai dengan 80% cycle time, dan peralatan metode konveksi pada proses pengeringan hingga proses pengolahan membutuhkan waktu yang lebih singkat, yang berarti memperpendek cycle time bahkan bisa mencapai penghematan waktu sebanyak 65%. Sementara dalam aspek permasalahan, kami juga melakukan suatu penelitian pada produk-produk lokal di mana kami menggunakan menerjemahkan satu kondisi konsumen dengan metode QFD atau Quality Function Model. Pada tanggal 13 menunjukkan atribut kebutuhan yang diinginkan konsumen terhadap pihak dalam lokal, di mana kemasan, harga, rasa, kemudian daya tahan kemasan, ciri khas, identity, dan varian rasa. Atribut yang terpenting di sini ditunjukkan dalam hygiene. Strategi yang perlu dilakukan untuk meningkatkan keunggulan pada produk lokal yang mendesain ulang kemasan tanpa harus mengubah harga jual dan mengurangi kualitas produk serta menambah varian pada produk lokal yang dalam ini adalah zaman. Terkait kemasan produk industri, hasil penelitian kami menunjukkan juga konsumen mengutamakan faktor kekuatan, tampilan harga, perlindungan terhadap produk, penggunaan kemasan produk makanan, terutama produk lokal kabupaten Sudan. Hasil rancangan kemasan sekunder pada produk makanan lokal yang baik menggunakan proses distribusi yaitu penggunaan jenis kemasan sekunder atau reuse container yang terdiri dari kemasan luar atau botol dan termasuk dari dalam atau minum dengan distribusi pada kemasan luar botol dan putih pada kemasan dalam atau air. Bapak Ibu, hadirin sekalian, hal lain yang perlu kita cermati dari terkait basic factor di sini adalah supply chain atau rantai pasokan industri. Rantai pasok supply chain industri memiliki kekhususan khusus, memiliki karakter khusus yaitu produk dengan sifat produk pertanian yang musiman, bahan baku yang mudah rusak oleh suhu dan kelembapan, serta bahan baku yang cenderung bervariasi. Pada slide 14, pada supply chain industri memiliki karakter produk pertanian, maka aspek informasi sangat dibutuhkan oleh semua pihak dalam menjadikan supply chain. Aliran produk yang harus dilakukan pengembalian yang harus didaur ulang
dan produk yang harus mengalami repair berupa bagian dari aktivitas dalam jaringan supply chain dari industri. Berikutnya adalah perkembangan saat ini konsep supply chain telah bertambah dan bergeser memasuk konsep hubungan dengan kegiatan supply chain. Disebut sebagai green supply chain, merupakan integrasi antara konsep supply chain dengan aspek lingkungan sehingga dapat menilai mengukur dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas supply chain. Konsep GSCM secara umum mengacu pada aspek lingkungan dan mengurangi limbah serta dampak lingkungan yang memungkinkan terjadi akibat dari berbagai kegiatan supply chain dalam industri, termasuk perancangan produk, sumber bahan pertanian, termasuk pemeliharaan pemilihan pemasok, aspek produksi, pengiriman produk akhir pada konsumen serta selesai penggunaan produk akhir. Dalam penerapan GSCM dalam agroindustri pada slide 16, beberapa fungsi operasional dan aktivitas penunjang yang harus diperhatikan di antaranya adalah: pertama, pengadaan bahan baku atau kita sebut sebagai green procurement. Yang kedua, manufacture hijau atau green manufacturing, di mana menghasilkan sedikit atau bahkan zero waste atau tanpa limbah menggunakan teknologi dengan efisiensi energi yang tinggi. Distribusi atau transportasi hijau kita sebut sebagai green distribution or transportation. Di sini transportasi dengan polusi rendah sebagai pengiriman melalui laut, kereta api atau pengiriman kombinasi darat dan laut. Penarikan logistik atau reverse logistik di sini adalah kegiatan dengan mengumpulkan atau catering, sortasi, categorizing, operasi atau processing, dan rekondisi atau reconditioning. Pada salah satu pertemuan kami tentang potensi penerapan konsep GSCM yang sudah kami lakukan, memberikan gambaran bahwa konsep GSCM merupakan integrasi aktivitas pengolahan kopi yang pada saya ingin kami berikan contoh. Berapa rekomendasi yang diusulkan konsep GSCM pada semua tahapan rantai pasok. Salah satu pengolahan kopi di Jember meningkatkan dan mengurangi kualitas antara lain pemanfaatan limbah pada proses pengolahan, terutama limbah padat dari hasil kopi, terus disempurnakan untuk memanfaatkan sebagai pupuk organik. Yang kedua, mengatur tata letak untuk mesin pengolahan, diupayakan meminimalkan kehilangan material saat proses. Yang ketiga, efisiensi penggunaan air dan energi seperti bahan bakar, listrik, dan tenaga kerja. Yang keempat, kemasan produk dengan menerapkan konsep 3R, reuse, reduce, dan recycle. Yang kelima adalah konsep ramah lingkungan, dan yang keenam adalah memanfaatkan kooperasi dengan semaksimal mungkin terutama dalam aspek pemasaran dan distribusi. Dalam kegiatan agroindustri, konsep green supply chain sangat diharapkan menjadi solusi terjadinya polusi adalah limbah produksi serta bahaya lain terhadap kerusakan lingkungan sehingga dapat menghadapi isu-isu lingkungan yang pada saat ini menjadi perhatian. Selain itu, dengan konsep green supply chain management maka diharapkan efisiensi kegiatan logistik dapat meningkat dan total biaya logistik dapat diturunkan. Hadirin yang saya hormati, tantangan agroindustri berkelanjutan di era 4.0 merupakan gambaran perkembangan agroindustri saat ini. Pada era industri 4.0 pada slide 18 diperlukan kemampuan teknologi Internet of Things termasuk dalam mengintegrasikan komponen-komponen dalam sistem agroindustri, kemampuan pemanfaatan teknologi digital untuk e-smart untuk peningkatan produktivitas. Beberapa hal yang penting menjadi perhatian di sini adalah: pertama, pemenuhan bahan baku agroindustri yang memerlukan jaminan jumlah, kualitas, dan efektivitas. Kedua, kesiapan berbagai teknologi digital yang terkoneksi. Yang ketiga, keamanan pasokan atau supply security yang lebih kepada volume, kualitas, harga, dan komunitas produk. Keempat, diperlukannya berbagai fasilitas seperti penyimpanan yang dalam harusnya dalam cold storage, infrastruktur yang mendukung alat transportasi yang merupakan media dalam satu rangkaian rantai pasok. Yang berikutnya adalah peran big data untuk optimalisasi pengolahan rantai pasok supply chain khususnya di agroindustri. Dalam pengembangan saat ini yang serba digital atau slide 19 penerapan big data dalam rantai pasok atau supply chain menurut proyek dan program 2017 mana hal ini berkaitan langsung dengan agroindustri. Ada beberapa hal mungkin sebagai berikut. Yang pertama, penjadwalan, pengiriman, rencana
inventor yang optimal menentukan stok distribusi, pengelolaan permintaan, semua menjadi lebih. Dan yang keenam adalah pengembangan atau melakukan analisis real time dengan berhati-hati atau crisis society. Industri saat ini yang dimiliki kemajuan teknologi digital, maka untuk mewujudkan industri yang berkelanjutan, lihat pada slide 20, sustainability, berbagai perangkat digital diperlukan untuk mempermudah interaksi dan dalam kegiatan industri. Pembenahan sektor pertanian khususnya di bidang agroindustri harus dilakukan dan petani sebagai aktor harus kuat dalam kemampuan berteknologi, serta disertai dengan pola pikir orientasi ekspor untuk petani yang lebih sejahtera untuk industri yang lebih maju dan berkelanjutan. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang telah saya sampaikan tadi semua secara langsung mendukung visi Universitas Jember yang menyebutkan menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, teknologi dan seni yang berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial. Dan pertanian industrial di sini tidak lain adalah agroindustri. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat dan terus menginspirasi para hadirin, para pemerhati agroindustri, khususnya para peneliti dalam ranah pengembangan ilmu agroindustri untuk kemajuan agroindustri, untuk kemajuan bangsa, untuk Indonesia yang lebih maju, mandiri dan bermartabat di mata dunia. Sebelum saya akhiri pidato ini, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih. Perjuangan ini merupakan ucapan yang penuh dengan dukungan dari keluarga, para sahabat, kolega, dan mereka orang-orang baik yang telah banyak membantu dalam perjuangan ini, sehingga terasa mengingat akan kebaikan dan motivasi orang-orang baik di sekitar saya. Pada akhirnya atas kehendak juga saya berkuasa, Tuhan Yang Maha Esa maka mencapai ini dapat diraih. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Direktur Jenderal beserta jajaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Inspektur Jenderal dan unit kerja lainnya yang sudah menyetujui usulan jabatan profesor saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penilaian maupun proses ini dokumen pengajuan besar saya. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Rektor Universitas Jember Dr. Iwan Taruna PM yang telah menyetujui pengusulan jabatan guru besar saya dengan hadirin yang terhormat ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Ketua Senat Universitas Jember Dr. Endah Suharyanto, para wakil rektor, sekretaris senat dan atas dukungan pada pengembangan karya akademik saya selama ini, serta telah membantu memberikan dukungan dan memantau secara langsung proses pengajuan besar saya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para pimpinan di Fakultas Teknologi Pertanian, Dr. Insinyur Bapak Renato, MNIPM selaku Dekan, Dr. Siswadi SDM IPM selaku Wakil Dekan 2, dan Insinyur Yanto MSc selaku Wakil Dekan 3 yang telah memberi kesempatan memfasilitasi dan memotivasi proses pengajuan guru besar saya, serta kepada Dr. Siswoyo Soekarno, STPM, IPM, dan Profesor Idarto, STP, IPU, selaku tim PAK Fakultas, saya sampaikan terima kasih telah banyak membantu, bersedia mereview, dan memberikan berbagai masukan pada proses pengajuan guru besar saya. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Yuli Tono, STPM, yang selalu memotivasi, memberikan semangat, dan masukan selama proses pengajuan dokumen guru besar. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman kolega saya, para dosen di program studi teknologi industri pertanian atau TIP, tempat di mana kami berjuang bersama, berkarya bersama, menginspirasi, memajukan agroindustri. Terima kasih selama ini sudah bersedia untuk terus berbagi, saling menyemangati, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas-tugas kenegaraan. Melalui berbagai karya bersama yang lahir dari produk TIP, dan dari FTV inilah saya telah menjadikan saya bisa mencapai jabatan dan guru besar ini. Sekali lagi saya menyampaikan terima kasih. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada para kolega di Fakultas Teknologi Pertanian, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium, Ketua IPM dan IPM, juga kepada segenap kolega dosen Prodi Teknologi Hasil Pertanian
teknik pertanian, teknologi industri pertanian dan industri, dan para guru besar di lingkungan IPB. Rasa terima kasih saya sampaikan kepada koordinator dan wakil koordinator Polda beserta seluruh staf tenaga kependidikan FTB yang selalu memberikan layanan terbaik. Rasa terima kasih saya sampaikan kepada seluruh staf di bagian kepegawaian dan beserta semua pihak yang terkait yang telah banyak membantu saat mengajukan guru besar saya. Ucapan juga selamat terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Desmaldin sebagai Ketua Tim PAK Universitas Jember beserta tim penilai PAK yang telah memberikan motivasi dan masukan selama proses guru besar saya. Terima kasih saya sampaikan kepada Profesor Dr. Insinyur Imam Santoso MD, Guru Besar Universitas Brawijaya, dan Profesor Dr. Insinyur Ketut Satriawan MD, Guru Besar Universitas Udayana, yang telah mereview dan memberikan masukan saat proses pengusulan dokumen guru besar saya. Perjalanan akademis yang telah dimulai dari jenjang tingkat dasar, tingkat menengah dan jenjang tinggi merupakan anugerah Tuhan yang besar dengan rasa syukur yang mendalam. Untuk itu saya sampaikan terima kasih atas keikhlasan para guru yang telah mendidik saya, guru-guru saya di SD Negeri Jember 3, SMP Negeri 3 Jember, SMA 1 Jember. Rasa terima kasih saya sampaikan kepada dosen di Fakultas Pertanian Universitas Jember dan pendidik skripsi saya yaitu adalah institusi Galerinites, almarhum Bapak Edi Sumanto, para dosen di program Magister Universitas Gadjah Mada yang mendidik saya yaitu Dr. Prakosa. Terima kasih saya sampaikan kepada para dosen di School of Environmental and Resources Development and Research, studi program of Aquaculture and Culture System and Engineering, ASEAN Institute of Technology, dan para pembimbing disertasi saya ketika itu adalah Profesor Vilas Salopi, Profesor Daniel Grassi, Profesor Clemens Baxter, dan Dr. Hans Hicks, yang telah memberikan bimbingan dan inspirasi dalam pengembangan akademik itu sendiri. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan terima kasih yang terdalam kepada kedua orang tua saya, yaitu almarhum Bapak Profesor Dr. Bagus Surinana yang berpulang pada Oktober 2010, dan ibu dan tercinta saya, Ibu RI yang hari ini bisa hadir, yang telah berjuang dan selalu mendoakan, memberikan semangat dan dorongan hingga saya bisa menempuh pendidikan ini, hingga akhirnya dapat mengembang akademik jabatan akademik guru besar. Doa tiada henti kami panjatkan untuk kedua orang tua kami yang telah menjadi penerang dalam perjuangan kami untuk menjadi manusia berilmu yang mulia dan bermanfaat untuk orang lain. Juga kepada adik saya tercinta dan Bagus Sinyala Yogi yang bisa hadir saat ini juga dengan keluarga dan istri Gusti Hayatian Purwati serta putra putrinya Indra, Maharani, dan Krisna. Ucapan terima kasih saya mendalam saya sampaikan kepada ayah ibu mertua saya, Bapak Hari Sujarto, beserta Ibu Sumiran Kartosomo yang selama ini telah mendukung, membimbing dan selalu mendoakan tiada henti dalam keberhasilan pendidikan dan pengabdian saya. Terima kasih Bapak Ibu sudah menjaga dan merawat dengan sepenuh hati istri dan anak-anak saya saat saya sering berpisah dengan keluarga saat menjalani studi maupun saat menjalankan tugas pengabdian. Pada istri tercinta dan tersayang dengan Ibu Rahini SK, saya mengucapkan terima kasih atas segala kebersamaan dan kasih sayang yang tulus, dukungan, dorongan, semangat, dan kesabaran selama ini yang diberikan dalam menjalankan perjuangan dengan segala suka dan duka yang selalu kita syukuri bersama. Terima kasih atas segala doa terbaik untuk keluarga yang tiada henti selama ini panjang. Terima kasih telah menjadi ibu terbaik yang selalu menjaga putra-putri kami di saat saya harus meninggalkan rumah untuk studi dan tugas-tugas pengabdian. Kedua putra-putri saya yang saya sangat sayangi, yaitu Bunda Bagus Panadia Pramadita SSMSI atau Rama, Bidai Prawidana Sandi Penasihat. Mereka merupakan anugerah terbaik yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih telah menjadi anak-anak yang dapat memahami ketika ayah kalian harus meninggalkan rumah untuk studi dan tugas-tugas pengabdian. Semoga Bapak kalian selalu bisa menjadi waktu yang lebih berkualitas dalam kebersamaan sebagai perekat kasih sayang keluarga itu. Terima kasih keluarga besar Kriya Sumitabanan, keluarga besar Banyu Biru,
saya beserta keluarga, para kakak dan adik sepupu beserta Iya, aku ngenteni ini bisa. kalau saya beserta keluarga yang terima kasih kepada semua panitia yang telah mempersiapkan acara dari awal hingga melaksanakan acara pengukuhan yang dilaksanakan dengan baik. Semoga Tuhan yang Maha Esa membalas kebaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih saya sampaikan kepada para anggota sehat Universitas Jember, para guru besar dan di luar Universitas Jember yang mengikuti prosesi. Terima kasih untuk para senior dan para sahabat yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini. Antara lain kolega dan teman-teman dosen dari berbagai universitas yang hadir, kolega dan para sahabat saya yang tergabung dalam Asosiasi Profesi Teknologi Agroindustri atau AMTA. Rasa terima kasih juga saya sampaikan kepada para undangan hadirin yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pengukuhan ini. Kehadiran Bapak Ibu, para sahabat sekalian memberikan makna dan menjadi bukti pentingnya untuk tetap menjalin tali persaudaraan di antara kita semua. Mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara pengukuhan ini ada kekurangan atau hal-hal yang kurang berkenan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan anugerah perlindungan, keselamatan dan kesehatan bagi kita semua. Semoga jabatan akademik guru besar ini selalu membawa kebaikan dan manfaat tidak hanya bagi saya, namun juga untuk bangsa dan negara, institusi serta bagi masyarakat luas. Semoga jabatan akademik guru besar ini semakin menambah semangat pengabdian saya untuk senantiasa memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om Rahayu, dan salam sehat selalu.